Game ini terjadi pada tahun 2000, saat Magnus Carlsen masih berumur sekitar 9 atau 10 tahun. Di sini dia sebagai hitam dan ayahnya Henry Carlsen sebagai putih melangkah D4. Saat game ini terjadi, Henry Carlsen berelo rating 1723, sementara Magnus tidak memiliki elo rating sama sekali. Namun hanya dalam waktu 4 tahun dia berhasil menjadi Grandmaster. Sangat impresif. Kuda ke F6 dimainkan. C4 menetapkan pion 2 yang mengontrol begitu banyak petak di wilayah lawan. E6, kuda F3 kembali menambah kontrol di wilayah lawan. B6, Carlsen bersiap memasuki Queen's Indian. Kuda C3, gajah B7 dan A3 mencegah pinning gajah. D5, gajah ke F4. Langkah pengembangan sekaligus memperkuat kontrol petak E5. Kuda D7 dan kuda ke B5 menyerang pion C. Carlsen mempertahankan pion ini dengan benteng, tetapi ini membuat pion A tidak terjaga. Benteng kembali ke A8 dan kuda kembali ke B5. Benteng kembali lagi ke C8 mempertahankan pion. Benteng ke C1. Di posisi ini, Carlsen melangkah kuda ke H5 menyerang gajah, dan ayahnya menjawab dengan gajah makan pion. Sebuah langkah pertukaran pengorbanan. Benteng makan gajah, kuda makan, menteri makan, lalu pion makan pion. Sebuah discovery. Menteri mundur, pion makan pion, pion makan. Magnus Carlsen unggul 1 perwira, tetapi ayahnya punya kompensasi keunggulan 3 pion. Dia melanjutkan menteri B3 menyerang pion E. Gajah D5 berbalik menyerang menteri. Menteri A4. Setelah gajah E7 bersiap rokade, Henry Carlsen tidak mengizinkan putranya rokade. Kuda E5 menekan kuda. Gajah F6 dan sebuah langkah taktikal yang sangat kuat. E4 menyerang gajah terang. Jika pion dimakan, kuda makan kuda. Menteri makan, gajah B5 mendapatkan menteri. Carlsen memakan kuda, dan pion makan gajah gelap sambil menyerang gajah terang. Gajah mundur ke B7, gajah ke B5, kembali mencegah hitam untuk rokade. Raja ke E7 menghindari pinning. Benteng D1 mengancam untuk memenangkan perwira, dan hal ini memaksa Carlsen menarik gajah ke C8. Menteri B4 skak. Raja F7 dan sebuah langkah yang sangat kuat. Menteri D6 menyerang kuda dan memaksa raja mundur ke E8 mempertahankan kuda. Hal ini membuat pion tidak terjaga. Dan sekarang Henry Carlsen unggul 4 pion. Menteri E7 menawarkan pertukaran menteri, tetapi menteri D6. Setelah menteri makan, benteng makan, dan raja E7. Di sini gajah makan kuda. Gajah makan dan langkah posisional G3 membuat kuda menjadi pasif. Benteng C8 rokade. Setelah B5, F3, benteng C5, dan benteng D1 menyerang gajah. Gajah menghindar ke E6, mengancam pion E, namun langkah sederhana F4, benteng C2, dan benteng D2. Benteng mundur ke C7, dilanjutkan benteng B6
mengancam untuk memenangkan pion B. Gajah ke C4. Dan di sini kembali Henry Carlsen punya langkah posisional yang sangat kuat. A4. Pion ini harus diambil. Dan benteng C2. Sebuah pining membuat gajah tidak bisa bergerak. Raja D7 memberikan perlindungan benteng untuk membebaskan pergerakan gajah, tetapi benteng D6 skak. Setelah raja mundur, E6, kuda ke F6 dan E7. Jika benteng makan pion, benteng makan gajah, putih menang. Karena itu gajah F7 menawarkan pertukaran benteng, dan Henry Carlsen kembali memainkan langkah posisional. Dia tidak langsung memakan benteng, tetapi terlebih dahulu meletakkan bentengnya di baris ke-8. Benteng D8 skak. Setelah raja menghindar, barulah benteng makan benteng. Skak, raja makan, dan E5 mengusir kuda. Jika kuda menghindar ke sembarang tempat, misalnya E4, maka pion promosi menjadi menteri, dan hitam akan kehilangan gajah. Carlsen memilih untuk meletakkan kuda di E8, dan langkah deflection E6. Jika gajah makan pion, benteng makan kuda, putih menang. Dan jika gajah G6, kembali langkah deflection F5. Gajah H5, lagi-lagi langkah deflection G4. Dan gajah harus makan, benteng makan. Gajah makan pion. Dan benteng C8 skak. Raja makan, pion promosi menjadi menteri. Putih akan menang.